Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Jidan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kampus A Matraman, kelas A reguler, ingin memenuhi nilai UTS tentang pelajaran keilmuan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 yang dibawa langsung oleh dari para pedagang-pedagang dari luar. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia itu ada 3 teori, diantaranya yaitu 1. Teori Gujarat. Teori ini langsung dibawa oleh orang India ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan-perdagangan yang ada di Indonesia. Terus yang kedua itu ada teori Mekah. Teori ini langsung dibawa langsung oleh orang-orang Mekah ke Indonesia. Teori ini masuk pada abad ke-7. Teori ini dibawa ke Indonesia itu khususnya di wilayah Sumatera Barat, antara orang-orang Padang dan orang Mekah ini bertemu melalui perdagangan. Dan yang ketiga itu ada teori Persia. Teori ini dibawa langsung oleh orang-orang Persia, dari Persianya langsung dibawa ke Indonesia melalui perdagangan-perdagangan dan juga melalui seni-seni dan budaya-budaya dari negara Persia tersebut ke Indonesia. Yang telah saya sebutkan di antara dari teori-teori tersebut, 3 teori tersebut, bahwa Islam datang ke Indonesia itu dibawa langsung oleh teori Gujarat yang berasal dari India, terus Persia dari orang-orang Persianya, dan yang kedua dan yang ketiga itu ada teori Mekah yang langsung dibawa orang-orang Mekah ke Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara bersilaturahmi atau dengan cara perdagangan. Perdagangan ini langsung dibawa dari tadi yang di 3 negara tersebut ke Indonesia dengan cara bertemu dengan para kiai atau habaib sekitar, dengan cara bersilaturahmi dan membangun pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Jadi yang berperan sangat berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa wali-wali songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran ini. Di antaranya itu 1, ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Seorang wali songo ini yang bernama Syarif Hidayatullah ini sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati ini merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya dengan nama Sultan Hasanuddin, dan atas prakasa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyebaran kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pemimpinan Fathahillah, Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati ini. Dan yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini mempunyai nama aslinya. Beliau membawakan ini dengan cara dakwahnya dari pesantren ke pesantren yang ada di Indonesia yang didirikan di Ampel Denta atau dekat kota Surabaya. Karena itulah beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah murid-muridnya Sunan Ampel. Terus yang ketiga itu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain itu dia dikenal dengan juga nama Maulana Malik Ibrahim. Dia dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi yang adanya di Afrika Utara. Beliau merupakan guru para wali Sunan Gresik, termasuk orang-orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa yang berasal dari keluarga muslim yang taat belajar agama Islam sejak kecil.
Terus yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Mahnuk. Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam dengan cara menyelesaikan diri terhadap corak-corak kebudayaan Islam yang ada di daerah Jawa dengan cara memainkan wayang, gamelan, dan musik-musik Jawa lainnya. Hal tersebut menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah syahkaten. Yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri ini bernama Raden Paku adalah putra Maulana Ishak. Ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blabengan. Sunan Giri ini pernah belajar di pesantren Ampel. Setelah pulang dari haji, singgah di Pasai untuk lebih memperdalam ilmu agamanya. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang kaum duafa di sekitarnya, atau orang-orang yang sedang membutuhkan atau orang sakit. Perhatiannya ini sangat besar terhadap masalah sosial. Pada masa hidup itu, pada saat zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. Yang ketujuh ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Dia adalah wali songo yang sangat berjasa atas penyebaran agama Islam di Indonesia ini, atau penyebaran agama Islam di Nusantara pada pedesaan yang ada di Indonesia. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Yang ke-8 ada Sunan Kudus atau Ja'far As-Siddiq. Ya, ini diberi gelar nama wal alimi, artinya orang yang berilmu luas oleh para wali songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Dan yang ke-9 ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Raden Syahid ini dikenal dengan budayawan atau seniman suara, seni ukir, dan juga seni busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga ini memperkenalkan untuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau kulit hewan lainnya, karena pada masa itu wayang sangat populer banget di Indonesia pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara beliau adalah pencipta lagu Dangdangula. Oke, itulah tadi dari saya, sekian. Mohon maaf selebihnya jika ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.